Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bijalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan mukhtasar dari kitab Ad-Da wad Dawa. Berikutnya kita akan masuk di satu pasal yang sangat bermanfaat untuk kita kaji. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ad-du'a min anfa'il adwiyah. Doa itu termasuk obat yang paling bermanfaat. Di pasal ini kita akan dibimbing bagaimana kemudian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk selalu menyandarkan jiwa dan raga kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita menyadari bahwa seorang hamba itu dhaif. Bahwa kita sebagai seorang hamba adalah orang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di antaranya di surat An-Nisa ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Kata para ulama, manusia itu lemah dari segala sisinya. Lemah ya badannya, lemah juga iradahnya, keinginannya. Lemah juga ilmunya. Lemah juga kesabarannya. Sehingga manusia seharusnya sadar bahwa dia selalu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang lain, di surat Fatir ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kamulah yang sangat fakir. Kamulah yang sangat butuh kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun. Dan dialah Allah yang maha terpuji. Perhatikan baik-baik ayat yang mulia ini, bahwa kita dinyatakan sebagai manusia adalah orang-orang yang fakir. Antumul fuqara ilallah. Maka perasaan butuh kepada Allah ini seharusnya menumbuhkan kesadaran untuk kita selalu berdoa dan selalu berusaha. Coba kita perhatikan, ya, semua muslim kalau ditanya, apakah Anda merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawaban mereka serempak sama. Iya. Kami adalah orang-orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata tidak semua dari orang-orang yang menyatakan perasaan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan pergerakan yang menunjukkan bahwa mereka itu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Banyak orang yang ngaku-ngaku merasa butuh kepada Allah, namun ya bersamaan dengan itu ternyata mereka sering meninggalkan kewajiban-kewajiban. Mereka juga bahkan melanggar batasan-batasan Allah. Mereka malas beribadah, mereka malas berdoa, mereka malas berikhtiar, mereka malas melakukan kebaikan-kebaikan yang menunjukkan bahwa dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menegaskan hanya orang-orang yang makrifat kepada dirinya, hanya orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya yang akan membuktikan ya dengan lahir dan batinnya bahwa dia benar-benar membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang memiliki dua ilmu ini, pertama dia makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, dia mengenal siapa sebetulnya jati dirinya. Dengan dua ilmu ini, ya, maka akan terlahir ya dari kedua ilmu ini yang namanya rasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia butuhkan dengan segenap jiwa dan raganya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, fakir kepada Allah itu justru sebenarnya hakikat daripada kekayaan. Jadi kalau orang merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang perasaan fakirnya ini menggerakkan jiwa dan raganya untuk berikhtiar maksimal, meraih kebaikan, menghindar dari keburukan. Untuk dia ilhah, ya senantiasa berdoa penuh harap, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang keadaannya seperti ini, hakikatnya dia mendapatkan kekayaan. Dia mendapatkan keberuntungan dan dia mendapatkan kebahagiaan dan keselamatannya. Masya Allah. Jadi ketika kita merasa fakir, semakin merasa fakir di hadapan Allah, justru hakikatnya itu kekayaan bagi kita. Kebahagiaan dan juga keselamatan. Maka perbedaan manusia dalam perasaan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan perbedaan tingkatan mereka dalam dua ilmu ini. Begitu ya. Artinya sekadar makrifat seseorang kepada Allah dan makrifat seseorang kepada dirinya sendiri, sekadar itu pula ya perasaan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang semakin mengenal Allah, bahwa Allah itu maha kaya secara mutlak, dia akan semakin sadar bahwa dirinya fakir secara mutlak dari segala sisinya. Semakin seseorang itu mengenal Rabbnya, bahwa hanya Rabbnya yang memiliki kekuatan, Dzul Quwwatil Matin, kekuatan yang menyeluruh dan sempurna, maka dia akan semakin sadar tentang kerendahan, ya tentang kelemahan, ya dan juga kefakiran dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu zat yang maha tinggi, maha mulia, maha agung, ya dengan segala kesempurnaannya, maka dia akan semakin sadar tentang kerendahan dan juga kehinaan dirinya. Semakin meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik ilmu, pemilik hikmah yang maha sempurna, maka semakin dia paham tentang dirinya yang jahil, tentang dirinya yang bodoh, tentang keterbatasan ilmunya, dan seterusnya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya penting orang itu mengenal Allah. Ya, penting orang itu mengenal jati dirinya sendiri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi itulah yang akan menggerakkan jiwa dan raganya untuk selalu semangat istiqamah ya di dalam berikhtiar, meraih kebaikan, menghindar dari keburukan, dan itu pula yang akan menggerakkan jiwa raganya untuk senantiasa bersandar,
bertawakal dengan doa-doa terbaiknya di waktu-waktu mustajab. Kita sama-sama mengetahui ya bagaimana kisah-kisah orang hebat yang sangat menakjubkan. Ya, bisa kita pahami, bisa kita baca, bisa kita telusuri bagaimana kisah-kisah menakjubkan orang-orang terdahulu ya minan nabiyyin, ya dari para nabi yang mulia. Perhatikan ya, api yang panas ternyata bisa menjadi dingin, berbalik menjadi dingin. Bagi siapa? Bagi Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Laut yang sejatinya bisa menenggelamkan, menghanyutkan, membahayakan, ternyata menjelma menjadi daratan dan menjadi jalan yang begitu lebar, begitu lapang bagi Nabiullah Musa alaihi salam dan pengikutnya yang beriman. Ya. Dibuang di sumur yang sepi dan dalam, ternyata tidak menjadikan Nabi Yusuf alaihi salam mati dalam kesendirian. Beliau malahan tertolong dan juga akhirnya menjadi raja penguasa di negeri Mesir. Nah, kisah-kisah menakjubkan ini tentu mengandung ibrah bagi kita. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tersebut? Jawabannya jelas. Bahwa kesuksesan, keberuntungan, keselamatan itu selalu saja ada campur tangan Sang Pencipta, yakni Allah Azza wa Jalla. Campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang menurut kita mustahil terjadi, akhirnya justru malah menjadi kenyataan. Sesuatu yang mungkin menurut nalar kita tidak mungkin, ternyata bisa menjadi mungkin. Maka oleh karena itu, ya kita mesti mampu mengerem diri kita dengan baik. Saat kita mungkin mengalami kesusahan, saat kita mengalami kekecewaan dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, harus bisa ngerem. Jangan sampai kita itu terjun bebas dalam keterpurukan, stres, depresi, atau bahkan wal'iyadzubillah, sebagian orang malah memilih jalan yang tragis sampai kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, wal'iyadzubillah. Maka ingatlah dan sadarilah ya bahwa ketika suasana menghimpit, ya, menekan, di sana sejatinya masih ada Allah Azza wa Jalla yang menanti keluh kesah kita dalam untayan-untayan doa kita. Saat batin kita seakan menjerit, mungkin karena muak ya atas segala permasalahan yang seolah datang bertubi-tubi, tidak ada henti-hentinya, maka sejatinya di sana masih ada zat yang menanti derayan air mata kita ya dalam kesyahduan untayan doa-doa yang kita panjatkan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah sukses itu sesuatu yang bisa teraih setelah kita mengalami keapesan? Bukankah beruntung itu sesuatu yang dipastikan akan berakhir setelah kita rugi dan kita bangkrut? Maka berusahalah, bersegera memusnahkan segala kekecewaan, kegelisahan, ketidakpastian dan kegagalan kita ya dengan pasrah totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di antaranya dengan untayan-untayan doa terbaik kita. Maka perhatikan di sini, kita akan diberi obat terapi yang luar biasa dipaparkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah dalam pasal ini. Yang tadi kita sudah sampaikan judulnya, Ad-Du'a min anfa'il adwiyah. Doa termasuk obat yang paling bermanfaat. Sesuatu yang mustahil sangat mungkin bisa terjadi dengan keajaiban doa. Sesuatu yang di luar nalar mungkin menjadi masuk akal bagi kita ya dengan keajaiban doa. Maka beliau sampaikan di sini, qala rahimahullahu taala, doa itu termasuk obat yang paling bermanfaat. Doa itu musuh ya bagi bala. Di mana doa itu akan menolak, akan membendung bala. Doa itu akan mencegah turunnya bala. Doa itu juga bisa menghilangkan bala.
Atau bahkan jika bala itu sudah turun, maka doa itu setidak-tidaknya akan meringankannya. Maka ada ungkapan ad-du'a silahul mu'min. Ya, doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Nah, di sini beliau memaparkan 3 poin yang berkaitan dengan doa terkait dengan bala. Bahwa doa terhadap bala itu memiliki 3 keadaan. Yang pertama, doa lebih kuat daripada bala. Jadi bala yang akan turun, ya, kemudian dihadang dengan kekuatan doa. Nah, dalam keadaan seperti ini, kekuatan doa yang ternyata lebih besar daripada bala yang akan turun, maka doa ini mampu menolak bala tersebut. Mampu membendungnya. Nah, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, doa lebih lemah daripada bala. Sehingga bala tersebut mampu mengalahkannya. Maka seorang hamba ditimpa bala. Doanya lemah. Kemudian bala yang turun ini begitu besar. Sehingga bala ini tetap turun. Tapi karena masih ada doa, walaupun dalam tingkatan yang begitu lemah, maka ternyata doa yang lemah itu masih bermanfaat. Apa manfaatnya? Dia bisa meringankan bala. Mengurangi kadar kekuatan dan besarnya bala tersebut. Masya Allah. Ini tingkatan kedua. Ya, tingkatan yang ketiga, status keduanya saling berimbang. Bala yang akan turun, kemudian doa yang dipanjatkan, itu sama-sama kuat, ya, berimbang. Di mana kemudian akhirnya masing-masing dari keduanya saling menghalangi. Jadi tidak jadi turun juga tidak terangkat. Masya Allah. Dari sini kita memahami, ya, betapa bermanfaatnya yang namanya doa. Maka seorang muslim berusaha semaksimal mungkin. Ya, bagaimana dia memaksimalkan doa-doanya. Menguatkan doa-doanya. Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Ya, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yakin dengan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Artinya besarkan harapan, kuatkan azimah di dalam jiwa kita, ya, sehingga kalaupun nanti ada bala yang akan diujikan kepada kita, kekuatan doa ini bisa membendungnya, bisa menolaknya. Dan terus berusaha seperti itu. Artinya tidak ada waktu kecuali waktu itu beriringan dengan doa-doa terbaik kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, ya, tidak ada satupun dari aktivitas kehidupan sehari-hari kita melainkan selalu dibimbing, dibersamai dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak kita bangun tidur sampai kemudian nanti kita tidur lagi. Ya, semuanya lengkap dengan bimbingan doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berusaha, ya, seorang muslim itu harus banyak menghafal doa dan dia berusaha mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Artinya tidak ada istilah kehabisan stok doa. Ya. Jangan ada istilah itu. Kenapa? Karena doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam sunnah-sunnahnya sangatlah banyak. Tinggal kita mau tidak mempelajarinya, ya, kemudian menghafalnya dan mengamalkannya. Semua ada zikir dan doanya. Tidak ada satupun kegiatan harian kita yang tidak ada zikir dan doanya. Semua diajarkan oleh Nabi SAW. Dan sekali lagi, ini bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya. Ya, bagaimana mereka menampakkan kefakiran mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan serius dan sungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kali dia melakukan aktivitas-aktivitas kehidupannya.
Maka selanjutnya beliau sampaikan di sini, di antara obat paling bermanfaat adalah ilhah, yakni ulet, ya, dia penuh harap, merengek di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Majah meriwayatkan di dalam kitab sunannya yang diterima dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa tidak meminta kepada Allah, niscaya dia akan murka kepadanya. Niscaya dia akan murka kepadanya. Siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Masya Allah, para jamaah. Jadi kegiatan kita mengemis di hadapan Allah, ini kegiatan yang mulia sekali. Ya. Merengek, mengemis, ilhah, tadarru, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang begitu mulia. Ya, saking mulianya Nabi sampai menyatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu sejatinya adalah ibadah. Masya Allah. Kenapa? Karena di dalamnya ada tadzallul wal khudu'. Ada bentuk penghinaan diri di hadapan Allah. Ketundukan. Kekhudu'an. Kekhusyu'an. Ketumakninahan. Dan Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, seorang muslim akan merasakan bagaimana getaran-getaran hati, ya, bagaimana suasana batin yang begitu tentram, begitu tenang, sejuk dan damai saat kemudian dia merengek, mengilhah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tenggelam ya di dalam untayan-untayan doanya. Maka sebagai seorang muslim, ya, jangan kita malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah banyak memberikan waktu-waktu mustajab bagi kita, ya, dalam keseharian kita. Dari 24 jam ini, coba perhatikan. Ada berapa banyak waktu-waktu mustajab yang kadang kita lewatkan begitu saja. Ya, apalagi kita di Indonesia, kita sering mendapatkan guyuran air hujan. Ya. Salah satu di antara waktu mustajab berdoa adalah saat turunnya hujan. Utlubu, ya, istijabatad du'a inda nuzulil ghaith. Ya. Mintalah ijabah dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah saat turun hujan. Cari ijabah doa, ya, saat turunnya hujan. Bayangkan kalau kita dikasih hujan 2 jam, berarti ada kesempatan ijabah doa 2 jam. Ya. Dan itu waktu yang begitu panjang. Masya Allah para jamaah, kita doa 5 menit, 10 menit saja, itu mungkin sudah sekian puluh permintaan bisa kita panjatkan. Nah, ini jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Dan tadi, ya, orang itu kalau berdoa ada ketundukan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada komunikasi, interaksi yang begitu kuat, keterkaitan dan keterikatan batin, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sejatinya, ya, adalah gambaran bahwa kita ini fakir, kita ini dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau kemudian tadi disampaikan, ya, siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Bahkan di ayat dikatakan, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang bersikap sombong, tidak mau beribadah kepadaku. Ibadah yang dimaksud adalah doa. Karena kalimat sebelum ayat ini, ya, adalah kalimat perintah doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabah doa-doa kalian. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap sombong, tidak mau beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kelak mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Ya, sebagai jazaan wifaqan.
ya sebagai balasan setimpal atas kesombongannya tidak mau berdoa kepada Allah. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu kan Allah nyatakan sebagai orang yang sombong. Kenapa? Karena dia merasa tidak butuh. Dia merasa tidak butuh kepada Allah. Merasa sudah kaya, merasa sudah cukup, merasa sudah mendapatkan pertolongan, ya, pokoknya merasa di atas. Begitu kan? Kalau orang sombong itu kan merasa di atas. Taib. Dan balasan itu setimpal, jazaan wifaqan. Ya, kama tadinu tudanu. Ya, apa yang kau perbuat itulah yang akan kau dapat. Ya. Al jaza min jinsil amal, balasan sekadar dengan amal perbuatan. Orang sombong itu para jamaah, mereka merasa di atas. Merasa di atas. Kalau orang sombong kepada manusia ini sudah dosa besar. Bagaimana kalau sombong di hadapan Allah? Di hadapan Allah. Dia sombong kepada Allah. Na'udzubillah. Maka balasan setimpalnya apa? Allah hinakan sehina-hinanya. Di akhirat, penghinaan yang sangat besar adalah ketika manusia itu dijerumuskan ke dalam neraka. Karena neraka itu tempatnya di bawah. Dan tingkatannya pun ke bawah. Maka orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas itu, mereka dihinakan sehina-hinanya di tempat yang rendah. Ya, asfalas safilin. Ya, tempat yang paling rendah itulah neraka. Ya, tingkatannya pun ke bawah, ya, darokat. Ya, kalau surga tingkatannya ke atas, namanya darajat. Maka perhatikan ini, ya. Kekhuduan, ketundukan, dan bukti bahwa kita ini fakir, lemah di hadapan Allah, ya. Itu akan terbukti ketika kita semangat, rajin, bersungguh-sungguh dan serius di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ini doa yang paling bermanfaat. Menghilangkan kegelisahan, menghilangkan ketidakpastian, menghilangkan segala kesusahan. Berdoa kepada Allah. Kita masih punya ya Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin kita kehilangan seluruh dunia ini, ya. Namun bagi seorang muslim cukuplah Allah. Jangan sampai kehilangan Allah Azza wa Jalla. Karena itu sejatinya penderitaan yang sesungguhnya. Penderitaan di atas penderitaan yang kalau dia tidak akhiri, tidak perbaiki keadaannya dengan taubat nasuha, itu akan berlanjut kepada penderitaan yang lebih mengerikan di kehidupan akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa memanfaatkan, ya, waktu-waktu yang istimewa untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa sejatinya adalah obat bagi hati kita pertama kali, karena dengan sering berdoa hati kita akan menjadi tenang. Ketenangan hati itu modal utama dalam kebahagiaan dan keselamatan. Maka kalau hati sudah tenang, hati sudah nyaman, hati sudah tumakninah, insyaallah, ya, lisan kita akan menjadi lisan yang tenang. Pandangan mata kita, pendengaran telinga kita, kaki dan tangan kita, semuanya bergerak dalam ketumakninahan. Sehingga hidup kita hati-hati. Kalau hidup kita hati-hati dan mawas diri, sejatinya itu adalah ketakwaan. Yang jika kita mampu mempertahankannya sampai nanti kita mati, itu menjadi tiket surga yang terbaik bagi kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala nanti selanjutnya kita akan membahas pasal berikutnya, minal afat allati tamna'u qabulud du'a. Ya. Di antara penyakit yang menghalangi diterimanya doa, ada faktor-faktor penghalang, ya, penghalang diijabahnya doa. Nah, ini juga pembahasan penting, ya, karena ya doa itu bisa diijabah bisa tidak, begitu ya. Allah sudah menjanjikan doa itu akan diijabah. Namun tentu ada faktor-faktor yang mendukung bagaimana doa itu diijabah oleh Allah. Ya, nah di antaranya adalah menghilangkan faktor-faktor ya, tidak terijabahnya doa. Nah, nanti ini akan menjadi pembahasan kita di kesempatan berikutnya. Biidznillah ta'ala, semoga Allah mudahkan segala urusan kita semua.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang semangat dan serius bersungguh-sungguh di dalam berdoa, dan semoga Allah anugerahkan kepada kita ijabah dari doa-doa kita sehingga bermanfaat untuk lahir batin, dunia dan juga akhirat kita. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.